Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tamisu dari SDN 26 Dampelas, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Izinkan saya untuk mempresentasikan modul 1.4 budaya positif yang telah saya lakukan di sekolah saya. Mereka berdua adalah fasilitator, yaitu Bapak Muhammad Darman Darwis, dan pengajar praktik Bapak Muhammad Irfan. Rancangan tindakan untuk aksi nyata saya adalah: yang pertama, latar belakang. Jadi pembelajaran di sekolah akan berlangsung dengan baik jika didukung penerapan budaya positif. Dengan budaya positif akan terwujud pembelajaran yang berpihak kepada siswa, sehingga siswa bisa belajar dengan aman, nyaman, dan senang. Untuk mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah, perlu adanya pembentukan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Di sekolah SDN 26 Dampelas, tidak semua guru paham tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi itu. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi penyebaran tentang pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi bagi para guru di SDN 26 Dampelas. Tujuan dari aksi nyata ini adalah guru mendapatkan pemahaman mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi, sehingga bisa diterapkan di sekolah untuk mendukung terwujudnya budaya positif itu sendiri. Tolak ukur keberhasilan dalam kegiatan ini adalah: yang pertama, guru memahami konsep pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Yang kedua, adanya poster atau dokumen keyakinan kelas yang dipajang di setiap kelas. Yang ketiga, guru mampu menerapkan segitiga restitusi saat menangani permasalahan siswa di sekolah. Selanjutnya, lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, membuat perencanaan kegiatan. Yang kedua, membuat materi tentang budaya positif dalam bentuk slide, PowerPoint. Yang ketiga, berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk mendapatkan masukan tentang pelaksanaan presentasi. Yang keempat, bekerja sama dengan petugas sarana dan prasarana untuk persiapan presentasi. Yang kelima, melaksanakan presentasi atau sosialisasi. Dan yang keenam adalah refleksi kegiatan. Dukungan yang dibutuhkan dalam kegiatan ini adalah: yang pertama, dukungan berupa izin pelaksanaan kegiatan dari kepala sekolah, kemudian dukungan dari rekan sejawat guru untuk mengikuti kegiatan sosialisasi, kemudian yang ketiga, sarana prasarana dan petugas yang mendukung pelaksanaan sosialisasi itu sendiri. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif itu sendiri. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu.
diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangkaian acara menerima materi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 15 Dampelas yang sempat hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang sempat hadir pada pagi hari ini. Adapun susunan acara pertemuan kita pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menerima materi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat penutup. Untuk mempersingkat waktu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pertemuan pada pagi hari ini saya nyatakan dibuka. Lanjut ke acara yang kedua, yakni menerima materi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Tamisu sebagai pemateri pada pagi hari ini. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Alhamdulillah. Jadi pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di SDN 26 Dampelas ini untuk menerima praktek baik dari saya selaku calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Salam dan salam semoga tercurah keharibaan kita junjungan Nabi Muhammad SAW. Bapak Kepala Sekolah SDN 15, saya ucapkan terima kasih yang telah menyempatkan hadir untuk menyaksikan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai salah satu materi pada modul 1.4. Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf, apa yang saya sampaikan ini bukan berarti saya lebih tahu, bukan berarti saya akan menggurui Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu sudah mengetahui di antaranya. Jadi nanti ketika menerima apa yang saya sampaikan nanti, kalau sudah pernah menerima dan sudah pengalaman, berarti dijadikan bahan pembanding. Ya. Kurikulum 13, kurikulum KTSP juga menerapkan apa yang saya sampaikan nanti. Hanya saja di dalam kurikulum Merdeka ini lebih kompleks, lebih dalam pengkajiannya, sehingga memerlukan energi buat kita semua, terutama di bidang IT-nya. Jadi kalaupun Bapak Ibu tidak sepakat apa yang saya sampaikan nanti, jangan langsung dimuntahkan ya, jangan langsung dimuntahkan kemudian tidak berbuat apa-apa, karena ini adalah zaman sekarang, ini adalah tuntutan ya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita hadapi sebagai seorang pendidik kurikulum Merdeka ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
Ya, selamat datang Bapak Ibu, guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta masing-masing. Budaya positif. Kira-kira apa itu, Bu? Dua kata itu artinya. Budaya positif. Budaya. Iya, bagus. Budaya itu adalah kebiasaan, tradisi. Sedangkan positif itu adalah yang baik. Jadi budaya positif itu artinya adalah kebiasaan baik. Ya. Budaya positif adalah sesuatu pembiasaan positif di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Apa yang kira-kira kita tuju Bapak Ibu? Sekarang itu yang namanya profil pelajar Pancasila. Jadi itu sebenarnya yang dituju. Profil yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Di dalamnya ada 6 dimensi. Dimensi yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Itulah sebenarnya esensi dari kurikulum Merdeka itu, pengejawantahan dari beberapa materi itu. Jadi yang kita tuju adalah karakter murid yang berprofil pelajar Pancasila. Lanjut Bapak Ibu, budaya positif bisa berhasil manakala kita sebagai warga sekolah kemudian berada pada lingkungan positif, ya. Selanjutnya saling belajar, kemudian saling mendukung, saling menghormati perbedaan, saling bekerja sama, karakter baik, dan yang terakhir kebiasaan baik. Nah, budaya positif itu bisa kita tegakkan, bisa kita raih ketika semua ini mendukung. Semua ini mendukung. Jadi beberapa item ini kemudian ada di sekitar kita. Maka budaya positif itu insya Allah akan berhasil. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak? Setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak, Bu? Setuju. Ya, setuju Bapak Ibu ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak, Bu? Setuju. Ya, setuju. Jadi penjelasannya nanti di belakang, Bu. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak, Bu? Setuju ya? Atau ada yang tidak setuju? Ada yang ragu-ragu? Ya, sebentar saya jelaskan lebih lanjut. Bapak Ibu, jadi konsep inti budaya positif itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia.
Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Jadi 7 ini sebentar kita dalami, Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma belajar. Apa yang berubah kira-kira dari pembelajaran yang lama kemudian kita berubah ke pembelajaran yang baru? Ini. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lagi-lagi, profil pelajar Pancasila, karena di dalamnya ada 6 dimensi tadi itu. Ya. Apa itu, Bu, terdiferensiasi atau berdiferensiasi? Jadi kalau yang baru mendengar memang agak black, terlipat-lipat lidahnya untuk menyebutkan. Berdiferensiasi. Apa sesungguhnya arti dari berdiferensiasi? Siapa yang sudah mendengar? Kalau yang sudah mengakses beberapa modul di PNM tentu ketemu dengan ini, ya, ketemu dengan istilah berdiferensiasi ini. Ya, terdiferensiasi atau berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan semua siswa, baik kelemahan dan kelebihan. Itu berdiferensiasi. Jadi semua berpusat pada murid. Jadi pembelajaran dengan paradigma belajar ini, Bapak Ibu, sangat penting. Kenapa? Sesuai dengan perkembangan zaman. Bapak Ibu yang masih muda-muda, mungkin daya ingatnya, wawasannya masih tajam, masih kuat, ya, karena mereka hidup di zaman milenial. Anak-anak kita yang sehari-hari kita ajar itu, mereka hidup dan lahir di zaman milenial. Sedangkan kita ini hidup atau lahir di zaman kolonial. Ya. Yang dituntut adalah walaupun muka kita kolonial, tapi kalau wawasan kita, pemikiran kita milenial, tentu tidak akan ketinggalan. Tapi kalau kita lahir di zaman kolonial, kemudian pemikiran kita juga kolonial, ya kita akan ketinggalan zaman. Jadi jujur saja Bapak Ibu, anak-anak sekarang itu mungkin lebih pintar daripada saya. Ya, cara mengakses internet, cara mengakses medsos, itu kita ketinggalan 1-2 langkah mungkin Bapak Ibu. Ya. Kita harus menyadari bahwa sumber belajar itu bukan hanya dari guru, tapi sumber belajar itu dari berbagai macam. Ada di Google, ada di ruang guru, ya, banyak Bapak Ibu. Manakala kita tidak dapat dan mengikuti perkembangan, maka kita akan ketinggalan. Nah, itulah makanya kita harus selalu belajar, jangan putus asa, ya, jangan putus asa, terus belajar karena kita menghadapi anak-anak kita yang lahir di zaman milenial. Kalau di kota Bapak Ibu memesan makanan saja, ya, memesan makanan online. Seumuran saya begini susah, tapi kalau anak-anak pasti dia sudah tahu itu.
Jadi kita sementara di rumah, kemudian pesan makan online atau pesan Grab, paling kita tidak tahu, tapi mereka tahu. Itu Bapak Ibu, kita harus sadari itu. Selanjutnya Bapak Ibu, ya, jangan lupa bahwa kita mempunyai bapak pendidikan yang sangat terkenal, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ya. Dia menyampaikan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini kata Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya Ki Hajar Dewantara juga masih menyampaikan, ya, pendidikan atau pendidik diibaratkan petani yang mampu merawat tanaman yang ditanamnya agar bisa tumbuh dengan baik dengan cara mengolah tanah dengan baik, memberi air dan pupuk dengan cukup, serta mampu membasmi hama yang mengganggunya. Jadi anak-anak itu diibaratkan bibit yang ditanam di lahan petani. Ya, walaupun bibit itu kurang unggul, ketika ditanam di tanah yang subur, ya, petani merawatnya dengan baik, maka dia akan menghasilkan hasil yang baik. Ya. Sebaliknya, walaupun benih itu misalnya benih unggul, tetapi ditanam di tempat yang kurang subur, cara mengolah petani yang kurang baik, tidak cukup airnya, maka hasilnya juga kurang baik. Selanjutnya Bapak Ibu, menyadari sepenuhnya bahwa pendidikan bukan tabula rasa, tapi memahami bahwa anak didik sudah punya tulisan kodrat tersendiri. Kita hanya mampu untuk menebalkan, mewarnai, dan juga menghapus sesuatu yang salah yang ada pada diri anak. Kita tidak mungkin bisa merubah kodrat anak, karena dia sudah punya kekuatan sendiri, sudah punya kodrat sendiri. Seorang guru kita ini hanya mampu menebalkan, ya, mampu mengarahkan, menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Selanjutnya Bapak Ibu, petani tidak mampu mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Artinya pendidik hanya menuntun siswa dan harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi sekuat atau sejago kita, kalau misalnya pendekatan kita, strategi kita kemudian keliru, maka hasilnya kurang maksimal. Selanjutnya Bapak Ibu, apa yang berubah dari paradigma belajar ini? Yang pertama adalah mengubah pembelajaran berpusat pada peserta didik. Di kurikulum sebelumnya juga kita mengenal itu namanya CLS. Ya, CLS itu berpusat pada peserta didik juga. Center Learning Student. Jadi pembelajaran juga berpusat pada peserta didik. Kemudian menghargai perbedaan dan karakteristik siswa. Masing-masing siswa itu Bapak Ibu punya karakter sendiri-sendiri. Makanya kita harus kaya, memperkaya, mempelajari metode-metode pendekatan-pendekatan dan strategi untuk
karakter siswa yang berbeda-beda itu. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Ya. Menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Di luar sana Bapak Ibu, banyak hal-hal yang menarik buat anak. Banyak sekali hal-hal yang menarik buat anak. Ketika pembelajaran kita kurang menarik, maka mereka tidak akan tertarik dengan pembelajaran kita. Seperti itu. Makanya kita harus merubah mindset. Jadi macam saya juga belajar pas ini ada momennya CGP ini ya, pendidikan guru penggerak ini saya manfaatkan betul. Selanjutnya menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Itu sudah saya sampaikan tadi. Jadi menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Makanya kita harus mengakses terus, mencari terus. Manakala kita stuck, maka kita tidak memperoleh tambahan ilmu. Kemudian yang terakhir, menuntun siswa dalam mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Apa maksudnya kodrat alam dan kodrat zamannya? Jadi kodrat alam itu di mana kita mengajar, jadi tahu karakter anak. Kemudian kodrat zaman, ini kodrat zaman. Jadi kita harus mengikuti perkembangan. Kalau anak-anak bisa berselancar di HP, ya kita juga paling tidak belajar. Jangan nanti Bapak Ibu, anak-anak membawa HP misalnya atau memiliki HP, dia mengakses konten-konten yang negatif atau positif. Kita tidak tahu yang mana itu konten negatif, konten positif. Nah, jadi kita iya-iyakan saja. Berarti kita tidak bisa membedakan yang mana konten negatif dan yang mana konten positif. Makanya kita harus juga tahu hal-hal seperti ini. Selanjutnya Bapak Ibu, ya, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Ya. Di situ ada pulpen kah atau apa, kertas nanti digenggam. Tugas Anda adalah mengepal salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Itu A. Jadi dia mempertahankan itu apa yang ada di genggamannya. Kemudian B, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B itu boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Bisa dilakukan Bapak Ibu, coba. Ambil kertas, kepal salah satu, ya. Berbagi saja, ya. Selain kertas Boleh, ya, selain kertas boleh. Silakan. Jadi seolah-olah apa yang Anda genggam itu adalah barang yang sangat berharga yang tidak boleh dibagi kepada orang lain. Tetapi B juga begitu, bersikuku bagaimana caranya agar supaya genggaman tangannya itu terbuka. Ya, silakan. Ya, mau mengintimidasi, mau menggelitik dan lain-lain itu adalah strategi. Sudah ya? Ada yang membuka, ada yang tidak. Nanti sebentar dilanjutkan.
perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan atau ilusi kontrol. Ya, kira-kira kita dapat mengontrol murid atau tidak? Itu hanya ilusi. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi itu sama dengan angan-angan, Bapak Ibu, fata morgana. Ya. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu hanya ilusi, Bapak Ibu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi. Perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tadi itu. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, sesungguhnya yang memiliki kontrol itu adalah diri kita sendiri. Mau kita buka, mau kita genggam sampai apapun, bagaimanapun bujukan, mau dikasih uang, mau disuap, tidak ada yang bisa mengontrol kecuali diri kita sendiri. Jadi anak juga kita ibaratkan seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kalau kita paksa misalnya dia harus belajar ini, harus tahu ini, itu ilusi. Ya, yang di depan tadi kita hanya bisa mampu menebalkan, mengarahkan, menuntun sesuai dengan apa yang dia sudah miliki. Jadi kalau kita paksa misalnya anak itu padahal dia tidak berbakat menyanyi, kita paksa dia menyanyi, tidak bisa. Dan itu akan bertolak belakang dengan dirinya. Begitu juga pelajaran, misalnya kita paksa ini anak itu harus pintar matematika, harus pintar IPA dan lain-lain. Ya, stimulus respon dan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama, realitas kebutuhan kita berbeda. Ya, stimulus respon. Jadi rangsangan respon. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, kalau menurut saya cantik, belum tentu menurut Bapak Ibu. Kan seperti itu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Model berpikir menang-menang. Lanjut Bapak Ibu. Itu baru satu tadi. Jadi paradigma belajar. Sekarang disiplin positif. Apa sebenarnya disiplin positif? Ya. Kebanyakan orang mengaitkan disiplin positif dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu disiplin positif, Bapak Ibu. Ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab ketika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah yang lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana merdeka.
Ya. Ki Hajar Dewantara lagi nih Bapak Ibu. Mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Jangan disalahartikan Bapak Ibu merdeka. Jadi kalau merdeka itu kadang orang mempelesetkan merdeka berarti bebas. Merdeka itu ada kepanjangan kalau di kurikulum merdeka. Merdeka, mulai dari diri. Explore konsep kita, ruang kolaborasi, demonstrasi, kemudian elaborasi, kemudian aksi nyata, itu merdeka. Kadang di antara kita kan merdeka, anak-anak merdeka. Padahal sesungguhnya merdeka itu ada artinya. Nilai-nilai kebajikan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin tinggi sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang universal itu adalah profil pelajar Pancasila. Lagi-lagi profil pelajar Pancasila. Ya. Bapak Ibu, kemudian kita masuk ke poin ketiga, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, kemudian penguasaan. Nah, kalau murid-murid kita atau siswa-siswa kita yang kita hadapi, kenapa dia nakal, kenapa dia selalu bikin gaduh, kenapa dia begini, kenapa dia begitu, mungkin dari kelima ini dia tidak terpenuhi. Mungkin di rumahnya kurang menerima kasih sayang, atau dia tidak mendapatkan kebebasan dan lain-lain. Jadi kalau ada siswa kita kemudian selalu berbuat negatif, berarti salah satu di antara 5 kebutuhan dasar ini dia tidak penuhi. Sebentar akan saya tampilkan bagaimana sih cara mengatasi kasus. Ya, kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Ya. Kebutuhan bertahan hidup. Ya. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, itu. Bertahan hidup, makan, sandang, papan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kalau yang pertama tadi psikologis, yang kedua dan ketiga berikutnya itu adalah psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Penguasaan kebutuhan atau pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan dimiliki rasa berharga. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati.
Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Yang berikutnya kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan yang menarik. Bapak Ibu, yang terakhir 5 kebutuhan dasar, kesenangan. Ya, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, anak-anak itu di mana saja dia pasti bermain. Di sekolah, di kuala, di lapangan, di masjid, atau di tempat-tempat ibadah yang juga dia bawaannya bermain saja. Kenapa kita tidak lakukan itu pembelajaran kita dengan bermain? Kemudian yang keempat, motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia menurut Danny Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua perilaku memiliki tujuan, memiliki motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar. Itu motivasi. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Apakah perilaku negatif atau perilaku positif, itu memiliki tujuan Bapak Ibu. Ya. Menghindari hukuman, ketidaknyamanan, kemudian murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum, itu dinamakan motivasi ekstrinsik dari luar. Menghindari hukuman, misalnya murid kita selalu berbuat salah, menghindari, dia tidak akan berkata jujur itu. Karena apa? Dia dari luar, dorongan dari luar, ekstrinsik. Lanjut, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Motivasi ekstrinsik juga itu Bapak Ibu. Ya. Tadi Bapak Ibu menjawab apa tadi itu? Pada saat penghargaan tadi itu diberikan, apakah memberikan motivasi minat belajar anak? Ternyata tidak. Jadi imbalan, penghargaan, hadiah itu adalah ekstrinsik, tidak dari dalam. Ya, tidak dari dalam, tapi dari luar. Kalau dari luar berarti bersifat sementara saja. Selanjutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan diri. Nah, inilah baru motivasi intrinsik, baru dari dalam. Dia akan kuat Bapak Ibu. Jadi misalnya saya melakukan ini karena mau hadiah, oh berarti dari luar itu Bapak Ibu, bukan dari dalam. Lanjut Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, hukuman bersifat satu arah, guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Jadi kalau hukuman itu tidak ada kesepakatan, satu arah. Hukuman menyakitkan kan Bu kalau dihukum? Tidak nyaman, murid akan takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Penghargaan tidak efektif, merusak hubungan,
mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Kalau tidak setuju Bapak Ibu sebentar ada tanya jawab. Ini debatable ini. Di antara kita calon guru penggerak juga ini diperdebatkan ini. Tapi ujung-ujungnya harus kita akui penghargaan itu. Merusak hubungan jelas dengan teman, misalnya saling iri. Selalu itu saja yang dikasih motivasi jempol, selalu itu saja yang dikasih hadiah. Lanjut Bapak Ibu, pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi Bapak Ibu. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi kalau Bapak Ibu masih kelemun-kelemun istilah-istilah itu nanti kita belajar lagi. Ya, lanjut Bapak Ibu. Konsep disiplin, disiplin dengan identitas sukses. Jadi kalau yang tadi itu gagal. Kalau yang sekarang yang sukses. Konsekuensi kehilangan hak waktu jeda seorang diri, time out, penahanan atau detention sudah diketahui, masuk akal, dibuat oleh guru dan murid. Anak ya membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Konsekuensi ini lebih kepada terencana juga Bapak Ibu. Kalau konsekuensi, sebentar ada contoh soalnya. Bagaimana konsekuensi itu, bagaimana hukuman itu. Ya, ini restitusi. Murid, anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Berupa undangan untuk mengadakan restitusi, dibuat oleh murid, anak. Ya, restitusi. Menguatkan guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan, berpikir restitusi, murid atau anak. Jadi apa keyakinan kelas sebentar kita bahas Bapak Ibu. Hukuman atau konsekuensi? Ya, tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman. Sepakat hukuman Bapak Ibu ya? Ya? Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman Bapak Ibu? Hukuman ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Membersihkan coretan yang dibuatnya sendiri di meja tulis. Ya, konsekuensi Bapak Ibu ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman Bapak Ibu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman, konsekuensi. Konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan temannya. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman ya. Lanjut, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Ya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, ada hukuman, ada konsekuensi. Sebentar dilihat jawabannya Bapak Ibu. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman.
Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, hukuman konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit, hukuman atau konsekuensi? Oke, kita lihat satu-satu jawabannya. Yang pertama hukuman. Mencatat 100 kali itu hukuman. Ya. Karena 100 kali itu Bapak Ibu bayangkan kalimat ya agak berat. Membersihkan coretan yang dibuat di meja itu konsekuensi Bapak Ibu. Kemudian push up itu hukuman. Ya, mengganti kertas itu konsekuensi. Berjemur hukuman. Jadi banyak hukuman. Iya, membersihkan tumpahan air di meja itu konsekuensi. Kemudian yang terakhir juga konsekuensi, kehilangan 10 menit waktu istirahatnya. Ya. Bapak Ibu, saya lanjut. Restitusi posisi kontrol. Ini yang menguras energi Bapak Ibu. Jadi perhatian dari calon-calon peserta guru penggerak itu. Restitusi posisi kontrol. Sebenarnya pada posisi mana kita sebagai guru? Iya, ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ya, kita sebagai guru. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Jadi 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu ada pada diri kita. Selama ini kita berada pada posisi mana? Ya. Pada posisi, jadi nanti dipilih sendiri-sendiri Bapak. Ada penjelasannya nanti. Oh berarti saya selama ini posisi ini. Ya. Yang pertama posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi verbal itu non fisik, kata-kata, mengata-ngatai, menghardik, menyakiti perasaan. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Kaku kan Bapak Ibu? Kalau penghukum kaku. Ini posisi kontrol yang pertama. Kemudian yang kedua adalah posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayanginya. Itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Di posisi teman Bapak Ibu,
ketika murid itu bersama kita. Ketika tidak bersama-sama dengan kita, dia akan melonjak. Jadi cuma satu-satunya guru itu saja yang sebagai teman. Jadi yang lain tidak. Kemudian yang keempat, posisi kontrol pemantau atau monitor, mengawasi. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang salah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Itu biasa pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh pemantau atau pengawas. Guru pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data dan dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku muridnya. Nah, inilah yang posisi kelima ini sebenarnya Bu, yang diharuskan. Jadi posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tugas seseorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, mereka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikap yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah hal yang baru buat kita. Kalau dulu kan kita kenal dengan tata tertib, peraturan sekolah, peraturan kelas. Kalau sekarang ini lebih kepada universal. Ya. Apa itu keyakinan kelas? Ya. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran murid untuk menjadi nilai-nilai kebajikan diturunkan di kelas.
Kemudian keyakinan kelas salah satu disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Saya kemarin Bu sudah membuat keyakinan kelas ya, di kelas 5 dan 6. Pembentukan keyakinan kelas. Ya, kelihatan Bapak Ibu? Ya. Jadi yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, peraturan, kemudian keyakinan. Ada peraturan di luar sana Bapak Ibu, kenapa bukan peraturan, kenapa harus keyakinan? Nah, kenapa kita menggunakan helm? Itu kan peraturan Bapak Ibu, menggunakan helm. Keyakinannya adalah apa Bapak Ibu? Keselamatan. Ya, keyakinan sesungguhnya itu adalah keselamatan. Menggunakan masker di tempat umum, apa keyakinannya Bapak Ibu? Kesehatan sesungguhnya. Jadi dari peraturan itu kemudian diubah menjadi keyakinan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti dia keyakinannya bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan, toleransi. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian menunggu giliran, antri. Menghargai pendapat teman, menghormati, buang sampah pada tempatnya, kebersihan. Nah, kemarin saya membuat video, membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak bermasalah ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat kesepakatan namanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sesuatu yang kalian sepakati yang ada nilai-nilai kebajikannya. Sebentar Bapak akan membagi memo-stick, kemudian kalian tulis apa-apa yang menjadi kesepakatan kelas kalian. Setelah itu kalian tempel di karton yang Bapak akan tampilkan di depan. Kemudian kita mengelompokkan atau mengklasifikasi nilai-nilai kebajikan yang ada sudah kalian tulis masing-masing. Sudah siap ya? Sudah. Bapak akan membagikan memo sticknya. Karena terbalik ya.
Ya, silakan ditempel masing-masing ke depan. Ya. Di sembilan hari berarti ya. Lanjut. Siapa lagi? Zidan sudah? Ya, putar lagi. Lanjut. Ini kesepakatan yang 15 sampai yang sudah 2. Ya. Ya. Jika ya, penyerahan di bawah. Satu lagi temanmu ya, kita tunggu. Tempelkan ke depan, kemudian kita akan menentukan nilai-nilai kebajikan atau semua dan menjadi kesepakatan dari komunitas kita. Bawah. Ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cukup ya? Kita kalian sudah menentukan atau menuliskan dalam skripnya itu keyakinan-keyakinan kelas. Kemudian kita akan menentukan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, membantu teman yang kesulitan. Apa yang kalian lakukan ketika melihat teman kalian dalam keadaan kesulitan? Tentu kita menolong atau tolong. Nomor satu, tolong. Ya. Atau menolong. Kemudian yang kedua, mengucapkan terima kasih bila menerima pemberian orang lain. Berarti nilai kebajikannya adalah terima kasih. Terima kasih. Yang ketiga, bila kita melakukan kesalahan kepada orang lain atau teman, berarti kita minta
menggunakan narkoba. Berarti nilai kebajikannya adalah kesehatan. Itu yang baik kalau kita melakukan atau menggunakan narkoba itu. Berarti nilai kebajikannya adalah kesehatan. Kita tidak boleh menyontek pekerjaan teman. Berarti nilai kebajikannya adalah jujur. Ya, jujur. Tidak boleh menyontek pekerjaan teman. Nilai kebajikannya adalah jujur. Bergantian menunggu gilirannya sampai. Berarti nilai kebajikannya adalah antri menunggu giliran. Antri. 9. Menghargai pendapat teman. Saling menghormati. Atau menghormati. Ya, bisa juga saling menghargai. Bagus. 10. Membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikannya adalah kebersihan. Bagus sekali. Kebersihan. 11. Menghormati guru atau teman. Ya, berarti nilai kebajikannya adalah menghormati, menghargai. Itu nilai kebajikannya. Ya. Oh, menghormati sudah ya, dari kelas 10. Ya, jadi anak-anak sekalian, kita sudah menyepakati nilai-nilai kebajikan yang kita jadikan keyakinan kelas kita. Jadi kita sekarang menandatangani ya hasil ini, kemudian kita tempel taruh di dinding kelas kita supaya kita selalu mengingat. Jadi keyakinan kelas kita ini kita harus selalu terapkan di sekolah, di kelas maupun di rumah. Lanjut Bapak Ibu, jadi itulah keyakinan kelas yang sudah saya buat beberapa hari kemarin. Sesungguhnya Bapak Ibu, apa manfaatnya itu ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita ingatkan. Itu kesepakatan kita kemarin. Atau ada yang bisa kemudian lebih dari itu, bisa sesuai dengan kesepakatan kita ada di kelas. Jadi keyakinan kelas sudah, kemudian segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Jadi segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat 1. Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, ya, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah melakukan kesalahan.
membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dan kesalahan yang dilakukan. Itu harapannya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah membuka mengakses PMM, istilah ini tidak asing lagi, segitiga restitusi. Ini adalah penanganan kasus. Penanganan kasus ketika anak-anak melakukan kesalahan. Jadi tingkat kesalahannya juga seperti kembali ke keyakinan kelas tadi. Ketika ada yang dilanggar, kita panggil baik-baik, kita buat pertanyaan-pertanyaan yang baik pula. Sebentar ada contohnya Bapak Ibu. Memberi penawaran, bukan paksaan. Nah, inilah segitiga restitusi Bapak Ibu. Di sana ada yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas. Manakala anak-anak berbuat kasus. Kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Apa-apa pertanyaan yang ada pada menstabilkan identitas? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi dikembalikan jati dirinya, dikembalikan kepercayaan dirinya pada saat dia selesai melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kemudian kalau dia sudah kuat identitasnya, merasa dia tidak sendirian, merasa dia tidak dipojokkan, maka sudah kembali berarti dia stabil identitasnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ditanyakan sama anak-anak, disampaikan sama anak-anak, apa alasannya? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kemudian baru menanyakan keyakinan kelas yang kita sudah rancang tadi. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang ada di segitiga restitusi. Bapak Ibu, saya juga waktu demonstrasi kontekstual kemarin itu membuat video aksi nyata juga, kemudian saya sudah bagi di LMS di demonstrasi kontekstual. Mari kita saksikan tayangannya. Menstabilkan identitas Bapak Ibu. Proses menstabilkan identitas. Pada posisi kamu juga akan marah karena nama orang tua disebut-sebut. Lalu setelah itu apa yang kamu lakukan kepada nama dia? Saya sangat marah, lalu saya mendorong Rama sebuah tindakan dengan Pak. Benar demikian lalu? Benar Pak. Oke, baiklah. Nah, Alia, kamu mendorong Rama pasti ada alasan. Validasi tindakan yang salah. Ya sudah, Pak Guru memahami perasaan Alia. Pak Guru juga menghargai tindakan kamu yang tidak lebih buruk dari itu. Maksudnya, menyakiti lebih dari hanya sekedar dorongan saja, atau bahkan sampai melukai Rama. Nah, untuk Rama juga sama. Menurutmu, apa yang kamu lakukan itu adalah hal yang menyenangkan buat kamu. Padahal perbuatanmu itu merugikan dirimu sendiri dan merugikan orang lain. Karena akibat menyebut nama orang tua Alia, kamu didorong Alia untuk tidak terjadi apa
di sini hanya akan menyelesaikan masalah itu. Nah, untuk mencari dan memperbaiki situasi ini. Nah, sekarang mari kita berbicara tentang keyakinan kelas kita. Apakah tindakan yang kalian lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, menurut kalian apa sih keyakinan kelas kita yang sudah kita langgar? Apalagi Rama? Nah, dengan pendapat kalian tadi, yaitu kata Alia, menghormati teman dan kata Rama bersikap sopan, apakah hal itu penting buat kalian? Nah, kalau penting, kalian harus ingat bahwa keyakinan kelas kita harus selalu mengingat. Coba kalian ingat kembali, ketika kalian bertengkar, Rama mengejek Alia, kemudian Alia marah sama Rama hingga mendorong Rama. Apakah ketika kalian melakukan hal itu, kalian sudah menghormati orang lain? Nah, kalau tidak, apa keyakinan kita lakukan ketika kita sedang marah Alia? Kalau Rama bagaimana? Nah, kamu tahu tentang kesenangan yang lain tanpa menyakiti teman. Misalnya bermain yang wajar di halaman sekolah. Benar tidak? Nah, sekarang apa yang kalian lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Saya meminta maaf pada Alia dan selalu menjaga untuk tidak menyakiti hati orang lain. Kalau Alia bagaimana? Saya meminta maaf kepada Rama karena sudah mendalami sampai terjatuh, Pak. Alhamdulillah, tepat sekali tindakan kalian. Nah, Bapak berharap Alia lebih bersabar lagi. Dan untuk Rama juga harus selalu berkata sopan, karena menghargai teman dan berkata sopan adalah keyakinan yang harus kita yakini. Nah, sekarang permasalahan kita sudah selesai ya. Kalian tahu keyakinan kelas kalian. Kalian harus meyakini bahwa sikap itu adalah sikap yang harus diterapkan oleh sekolah. Nah, baiklah, kalian boleh istirahat kembali sekarang. Sebelumnya jaga tangan dulu. Nah, terima kasih. Hati-hati. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi itulah penanganan kasus yang sudah saya lakukan beberapa hari yang lalu. Jadi budaya positif ini Bapak Ibu hal yang harus kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Jadi segitiga restitusi ini menutup presentasi materi kita pada siang hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini. Jadi habis ini kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan, ada ruang tanya jawab. Saya kembalikan ke pembawa acara. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi materi yang dibawakan oleh Bapak Tamisu, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Selanjutnya kita beranjak ke acara tanya jawab. Kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu ditanyakan di lingkup penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sudah disampaikan tadi. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dengan hormat disilakan. Ada Bapak Ibu? Silakan, monggo. Saya Pak. Silakan. Oke. Begini Pak, saya pribadi ini dia tahu di sekolah-sekolah lain mungkin tidak ada tahu saya pakai itu.
Sekarang kan musim buah Pak Le, musim buah sekarang ini. Jadi anak-anak itu Pak melempar ke satu ke dua orang Pak. Le, ini terungkap nih emosi. Kok kan bilang karek berbalik, bawa pulang. Jadi Pak ini tidak satu dua orang Pak, semua murid. Apa yang harus saya lakukan? Sementara ini Pak dibilang gurunya yang ngocok di kantor apa semua, kan kita pandangan dari luar Pak, tidak usah kita dari dalam-dalam. Ya, sementara kita dari luar Pak, anak-anak lempar mangga kasih biar saja. Sementara kita ini Pak, berusaha. Yang terbaik itu apa buat saya pribadi Pak, tidak orang lain, saya pribadi. Apa yang harus saya lakukan? Dengan sementara yang harus dipanggil begitu, semua satu sekolah Pak dipanggil. Apa yang harus saya lakukan? Sementara menghadapi semua murid yang begitu itu, kalau kena kepalanya, salah sudah kita. Sementara kita pukul salah. Hanya suara yang besar. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Sudah, Bu? Sudah. Oke. Jadi yang namanya penanganan kasus Bapak Ibu, jadi sudah ada saya contohkan tadi. Jadi bahasanya juga, jadi bahasa yang baik, penyampaian mengata-ngatai juga harus santun, kan seperti itu Ibu. Jadi memang karakter anak-anak itu bermacam-macam. Kita harus melihat kira-kira kebutuhan apa dari 5 kebutuhan tadi itu yang tidak terpenuhi pada anak. Kita harus koreksi juga, merefleksi. Mereka melakukan itu pada saat jam istirahat atau jam bebas, atau terlalu lama kita istirahatkan anak-anak sehingga sudah bosan bermain, dia melakukan apa saja. Ya, kadang kita harus merefleksi ke situ juga Bapak Ibu. Kadang istirahatnya itu ya lebih dari berapa menit yang sesuai dengan jadwal. Itu juga jadi anak-anak itu butuh perhatian. Butuh perhatian. Cukup Pak. Kalau ya. Sementara kita kasih istirahat Pak, berarti 15 menit. Kok cuma sebentar ya Bu? Tuh. Padahal ini sudah waktu Pak masuk, dibilang kok cuma sebentar. Karena begini kita, biasa kita ada waktu jenjang istirahat sedikit, kita masuk ke apalagi ke kelas 1 Pak. Jadi ini semua ke sana. Jadi yang kita lakukan begini, ayolah bagaimana caranya saya, ajar saya ini yang terbaik apa buat ke depan untuk anak-anak kita. Itu saya banokan. Itu kayak istirahat itu kan cuma kalau 15 menit, dia bilang kok cuma sebentar Bu. Tuh, apa yang harus saya lakukan? Ya, kembali ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Ya, kembali ke keyakinan kelas. Kalau yang kita sepakat 15 menit berarti konsisten 15 menit. Kadang-kadang kita tidak. Kadang 15 menit, kadang 20 menit, kadang 30 menit, kadang 1 jam, kadang sampai 2 jam istirahat. Tidak konsisten. Dan konsistensi itulah yang diperlukan sama anak-anak. Ketika kita kemudian tidak aktif, pasti ditandai anak. Kita mencubit saja Bapak Ibu di kelas, cuma seorang kan kita cubit, tapi yang menyaksikan semua. Pada saat kita mengisi apa dulu istilah kuesioner PMP dulu kan, mencubit, pernah tidak? Padahal kita sudah biasa mencubit. Kita konsisten. Memang butuh perhatian ibu anak-anak. Saya juga kurang Bapak Ibu. Saya sebenarnya masih belajar banyak nih. Jadi saat-saat ini guru penggerak ini saya manfaatkan betul. Ternyata salah. Guru bangga dulu, disegani murid, bukan disegani, ditakuti murid, bangga dulu. Ternyata tidak sekarang. Begitu saya mempelajari itu, tidak. Kalau hanya ditakuti, ketika ada kita di situ, ketika tidak ada, ya mereka melompat-lompat. Mari kita merefleksi diri Bu. Kalau hal-hal seperti itu, bahasa kita saja sebenarnya kita harus jaga sama anak. Kalau kita santun sama anak, anak-anak pasti. Tapi itu harus konsisten.
Manakala kita tidak konsisten, pasti diingat anak-anak itu aja. Barangkali itu saja Bapak Ibu. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ini mengganggu aktivitas Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan ini bisa bermanfaat buat ibu-ibu semua. Walaupun apa yang saya sampaikan itu mungkin sudah diketahui oleh ibu. Nah, jadikanlah pembanding. Berikan untuk menambah cakrawala berpikir kita, ilmu kita, supaya ya kita bisa selangkah lebih maju. Ya. Maafkan dari kesalahan-kesalahan yang terjadi di tempat ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesabaran. Tidak ada sabarnya.